Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema yang cukup dekat nih dengan kehidupan kita sehari-hari. Atau mungkin juga malah pernah bikin parno ya, yaitu tentang masalah gigi yang konon katanya sakitnya 11-12 nih sama sakit hati, bener nggak ya? Baik, lebih tepatnya hari ini kita akan membahas tema tentang gigi berlubang. Nah, apakah gigi berlubang ini merupakan masalah sepele atau mungkin menjadi masalah serius nih bagi tubuh kita? Untuk itu sudah hadir di studio kawan Diska ada Dokter Gigi Agustina Restu Nur Khotimah, spesialis konservasi gigi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun. Kita sapa dulu, ada Dokter Ima di sini. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kawan Diska hari ini untuk berbagi info sehat tentang gigi berlubang. Nah dok, sebagai pengantar nih, sebelum kita pembahasan lebih dalam lagi, secara medis gigi berlubang ini diartikan seperti apa sih dok? Gigi berlubang itu adalah suatu proses dari bentuk infeksi ya, itu sebenarnya adalah infeksi, sudah termasuk infeksi yang dikarenakan plak. Kemudian plak itu berinteraksi dengan bakteri. Plak itu kan jadi sisa-sisa makanan ya. Kemudian di situ terdapat juga bakteri. Kemudian karena nggak bisa bersih, akhirnya menimbulkan bentukan suatu energi yang akhirnya dia bisa menyebabkan suatu kondisi asam pada rongga mulut. Nah, ketika kondisi ini tidak bisa dinetralkan atau biasa disebut dengan proses remineralisasi, artinya dia bisa menyebabkan suatu karies gigi. Oke, ini berarti rusaknya lapisan email gigi gitu ya dok ya? Oh nggak hanya email aja ya? Email itu kan lapisan yang paling awal, lapisan pertama. Nah kalau dibiarkan nih ya dia bisa ke lapisannya lain. Oke, jadi ini berarti menunjukkan bahwa makanan dan minuman manis ini bukan provokator utamanya ya dok ya? Iya, kalau untuk penyebabnya karies sendiri itu nggak cuma satu aja, tapi multifaktorial atau berbagai macam. Itu ada host, agent, environment, sama waktu atau time gitu. Jadi banyak faktor. Oke, banyak faktor ya, selain tadi makanan dan minuman manis gitu ya dok ya, mungkin juga cara tadi tidak ada kenetral dari asam di mulut itu juga ya disampaikan nih. Untuk menetralkan asam di mulut ini apa nih dok? Salah satu caranya yaitu bisa untuk mengurangi ya setelah makan kayak gitu dibiasakan untuk minum air putih. Jadi kondisi rongga mulut itu bisa sedikit membersihkan, paling nggak ya sisa-sisa makanan itu bisa hilang. Meskipun nggak semuanya. Terus juga diimbangi dengan makanannya juga. Jangan terlalu banyak yang manis kayak gitu, perbanyak serat. Oke, jadi memang makanan dan minuman manis ini memang masih menjadi penyebab utama juga nih dok ya untuk karies gigi. Nah, tadi disampaikan juga tentang karies gigi, ada istilah karies gigi. Nah dok, karies gigi dengan gigi berlubang itu sebenarnya sama atau beda nih dok? Sama. Oh sama ya? Medisnya itu karies. Oke, jadi sama ya antara karies gigi dan gigi berlubang itu sama, cuma istilah medisnya itu karies gitu ya. Oke. Nah dok, boleh dijelaskan sih nggak sih dok, bagaimana terjadinya gigi yang awalnya utuh itu menjadi karies gigi? Ya kurang lebih sama seperti yang saya bilang tadi ya, diawali karena adanya sisa-sisa makanan yang nggak bisa bersih, akhirnya dia menjadi plak. Dimana plak ini kalau nggak dibersihkan, ditambah dengan di rongga mulut kita kan ada
agent ya, agent itu dalam bentuk bakteri. Nah, ketika saling terjadi adanya interaksi, akhirnya menyebabkan terbentuknya suatu energi yang dapat menyebabkan pH di mulut itu menjadi asam. Nah, ketika pH di mulut itu menjadi asam, sebenarnya tubuh itu bisa mengkompensasi dengan menetralkan si pH yang asam ini untuk menjadi basa dengan dengan adanya proses remineralisasi, karena waktu terjadi pH asam itu otomatis akan terjadi proses demineralisasi di mana gigi itu kehilangan mineralnya. Gitu. Akhirnya dikompensasi oleh tubuh dengan proses remineralisasi, tetapi ketika proses remineralisasinya itu tidak terjadi, ya, artinya kan proses demineralisasinya lebih tinggi tuh, dan itu bisa menimbulkan suatu infeksi yang disebut karies itu tadi atau gigi berlubang. Oke. Tapi sebelum menjadi karies nih dok, mungkin ada nggak sih tanda atau gejala yang perlu kita ketahui gitu supaya tidak terjadi karies yang lebih gawat lagi gitu? Biasanya itu ditandai dengan awal mulanya itu kayak seperti atau bercak putih. Gitu. Bercak putih itu memang giginya itu masih intak atau masih keras, tapi itu sebenarnya merupakan awal dari proses suatu terjadinya karies. Jadi ini dok, misalnya giginya utuh, kelihatannya utuh gitu ya, bisa nggak ternyata di dalamnya udah mulai ada bakteri-bakteri yang mau melubangi nih, ya gitu? Banyak. Oh iya, bisa terjadi juga gitu ya? Itu kelihatannya itu kayak titiknya tuh kecil gitu, tapi di dalamnya itu dia gede karena prosesnya karies itu kayak ngerong gitu. Di luarnya itu nampak kecil, tapi di dalamnya itu terlihat besar ternyata. Jadi tahu-tahu itu kebanyakan juga kok udah sakit ya, kayaknya lubangnya masih kecil. Jangan salah. Pas dibuka ternyata udah gede. Pas dibuka ternyata udah besar. Oke, berarti ini mulainya memang nggak langsung dari permukaan ya dok, ya untuk lubang besar itu bisa terjadi dari dalam juga gitu ya? Tetap dari permukaan dulu, cuman untuk prosesnya itu kan nggak hanya di permukaan aja, tapi dia bisa di dalam lapisan di bawahnya ini atau yang kita kenal di lapisan bahkan juga bisa sampai ke longsoran. Oke. Nah dok, tapi kalau ketika gigi kita berlubang nih, resiko kesehatan apa aja yang terjadi nih dok? Yang pasti mempengaruhi ini ya kenyamanan untuk makan, iya, terus bisa menyebabkan penyebaran bakteri ke organ lain seperti jantung, nah itu bisa gitu. Jadi awal mulanya itu sepele, tapi ternyata dia bisa jadi masalah besar. Oke, bahkan bisa menyebabkan penyakit jantung juga gitu ya, karena. Oke, nah dok, kalau untuk perawatan gigi berlubang sendiri nih dok, ini dilakukan perawatan yang seperti apa dok? Untuk perawatannya sendiri itu sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu adalah perawatan non-invasif dan perawatan invasif. Kalau non-invasif itu ya berarti lubangnya belum terlalu besar, jadi belum terlalu banyak melibatkan jaringan. Tapi kalau invasif itu ketika lubangnya sudah besar, sudah banyak melibatkan jaringan, bahkan sudah sampai ke ruang saraf. Dengan masing-masing perawatan ini berbeda. Perawatan non-invasif ya hanya menghilangkan jaringan yang terinfeksi seminimal mungkin. Jadi kita tetap banyak mempertahankan jaringan yang sehat. Tapi kalau yang udah non-invasif, lubangnya sudah besar ya, kita harus benar-benar membersihkan itu infeksinya. Karena kemungkinan sudah nggak di jaringan itu aja, tapi kemungkinan sudah menjadi bisa ke pembuluh darah, bisa kena sarafnya. Oke, padahal itu dari gigi ya dok ya, malah merembet kemana-mana gitu ya. Nah, berarti ada nih dok ya, mungkin banyak juga nih yang dialami oleh masyarakat.
gigi berlubang tapi dia tidak menimbulkan rasa sakit, itu bisa juga ya. Kemudian ke dokter gigi setelah merasakan sakit yang parah gitu. Nah ini sebenarnya gigi berlubang itu yang tanpa sakit pun, nah itu sebenarnya memang harus dilakukan perawatan apa enggak dok? Iya, malah baiknya sebelum sakit, ketika ini tahu nih gigi saya lubang, lebih baiknya segera ditambal. Takutnya kalau misalkan nggak ditambal ya itu gigi berlubang atau kariesnya bakal tambah halus. Oh gitu. Malah bisa menyebabkan sakit. Karena tadi gini dok, berarti gigi yang berlubang ini belum tentu harus dicabut atau dilakukan perawatan saluran akar ya dok ya? Belum, dilihat dulu ini dalamnya dalam lubang ini. Oke. Nah dok, kalau untuk perawatan sendiri tentang tambal dan juga perawatan saluran akar, ini boleh dijelaskan dok? Perawatannya yang seperti apa sih sebenarnya yang bisa ditambal dan juga ini harus perawatan saluran akar nih? Gitu. Kalau untuk gigi yang bisa langsung ditambal itu biasanya lubangnya baru mencapai lapisan inel tuh, atau maksimal dentin. Tapi kalau misalkan dentin itu biasanya sudah ada gejala ngilu. Nah itu sebenarnya harusnya beri bahan dulu untuk mengurangi si rasa ngilunya ini. Setelah diberi bahan baru nanti ditambal permanen. Tapi kalau misalkan nih kariesnya sudah sampai ke ruang saraf atau ke saluran akar, berarti memang harus dirawat saluran akar. Jadi nggak bisa langsung ditambal. Oke, ini sedikit cerita ya. Dulu pernah nih dok pengalaman gigi berlubang. Ketika belum sakit nih nggak ke dokter gigi gitu ya. Ketika sakitnya udah ngilu banget, nah ini baru ke dokter gigi. Kemudian dari dokter gigi ternyata ada saraf yang mati gitu ya. Kemudian diambil, ternyata masih sakit. Nah ini ternyata perawatan saluran akar itu nggak sekali kunjungan selesai gitu ya dok ya. Kunjungan lagi berikutnya 3 hari berikutnya masih sakit, 3 hari berikutnya masih, ternyata panjang juga gitu ya dok. Iya, makanya mending ketahuan awal gigi lubang segera ditambal daripada sudah parah baru dirawat ya. Soalnya itu berkaitan dengan waktu perawatan juga, tenaga, biaya gitu. Ya, karena memang nggak sedikit juga ya kalau sudah perawatan saluran akar itu, lumayan budgetnya juga banyak. Tapi dok, mengenai tambal gigi nih dok, sebenarnya dia ada umurnya nggak sih dok tambal gigi itu? Misal harus 6 bulan sekali atau dalam kurun 1 tahun memang dia harus kontrol, atau memang ketika sudah ditambal permanen kalau nggak ada keluhan atau dia nggak lepas tuh ya udah nggak usah ke dokter gigi. Idealnya memang 6 bulan sekali itu harus kontrol. Nggak cuma untuk mengecek saya sudah pernah ditambal nih sama kontrol itu, enggak sih sebenarnya, juga untuk mengecek apakah ada gigi lainnya yang lubang ataupun ada karang gigi yang memang harus dibersihkan kayak gitu. Jadi nggak cuma kontrol perawatan sebelumnya aja, nggak cuma dilihat aja tambalannya masih utuh atau enggak gitu ya dok ya. Iya. Oke, kita masuk di segmen mitos dan fakta nih dokter Ima. Gigi berlubang itu bisa sembuh sendiri, mitos atau fakta? Mitos. Jelas ya. Kamu mungkin ya gigi yang sudah berlubang tiba-tiba muncul lagi gigi baru. Gak mungkin, apalagi tiba-tiba muncul kembali. Mungkin itu ya. Meskipun gigi itu kan kadang lubangnya sudah sampai ketika utuh gitu ya dok ya, kemudian ininya sudah hilang. Nah kemudian tiba-tiba muncul gigi baru itu mungkin nggak sih dok? Kalau yang lubang gigi sulung atau gigi susu iya, karena gitu. Itu kan ada penggantinya gigi permanen. Tapi kalau misalkan yang lubang gigi permanen ya nggak mungkin ada penggantinya. Justru malah infeksi kemana-mana gitu ya. Oke. Kemudian mitos atau fakta nih dok, menyikat gigi terlalu sering bisa merusak gigi. Itu bisa jadi fakta kalau
waktu menggosok gigi itu tekanannya keras. Oh, ada tekanan juga ya dok ya ternyata. Iya, itu nggak boleh. Karena itu bisa merusak lapisan di leher gigi yang berbatasan dengan gigi, itu pasti nanti akan terkikis. Jadinya itu nyebabin nyinggir. Mahkotanya utuh, tapi bagian leher giginya itu yang terkikis. Apalagi bagian leher gigi itu adalah bagian yang sensitif karena dia berbatasan dengan bagian sementum, itu di bagian akar yang nggak ada lapisan enamel. Berarti menyikat gigi terlalu keras sendiri juga nggak boleh ya dok ya? Makanya kenapa untuk pemilihan bulu sikat giginya harus yang soft, jangan yang hard atau medium, itu lebih baik dipilih dengan bulu halus. Tapi ada batasnya nggak sih dok? Oke, kita sikat gigi itu maksimal dalam sehari itu berapa kali gitu? 2 kali saja cukup. 2 kali aja cukup ya? Iya, 2 kali aja cukup. Nah dok, mengenai 2 kali aja cukup nih dok, mungkin banyak di masyarakat tentang gosok gigi 2 kali cukup ini itu yang iya, penafsirannya yang salah ya. Iya, perlu ada yang diluruskan dok. Biasanya itu menyikat giginya adalah pagi dan sore. Betul. Saat mandi dok. Iya, padahal itu yang salah. Biasanya yang harusnya dilakukan itu adalah ketika pagi dan malam sebelum tidur, jadi sorenya nggak usah. Karena ketika gosok gigi sore setelah itu makan ya sama aja kan, kondisi rongga mulut kotor lagi. Malah yang betul itu sebelum tidur. Setelah gosok gigi malam ya jangan makan. Oke, jadi pagi hari setelah sarapan atau saat mandi nih dok? Sebenarnya baiknya setelah sarapan, tapi di jeda waktu sekitar telat dong dok ke kantor. Tapi nggak harus sih. Oh gitu. Ya karena gosok gigi pagi itu sebenarnya hanya untuk menghilangkan plakat-plakat itu aja. Yang kalau malam yang wajib sebelum tidur itu karena kondisi tidur kan kita tidak melakukan aktivitas. Yang beraktivitas malah bakterinya waktu malam hari. Jadi gosok gigi itu adalah 2 kali sehari, cukup 2 kali sehari aja, tapi waktunya adalah pagi setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur gitu ya dok ya. Oke, ini sepertinya ibu-ibu saya termasuk ibu saya gitu ya, karena mindset kita dari kecil ya gosok gigi itu waktu mandi gitu ya, akhirnya ke bawah sampai sekarang kalau gosok gigi 2 kali itu ya mandi gitu. Padahal waktunya ini salah gitu ya dok ya. Nah, ini harus diluruskan, memang kebiasaan ini harus dirubah gitu ya. Jadi gosok gigi 2 kali itu ya pagi setelah sarapan dan juga tidur. Nah dok, mitos atau fakta selanjutnya nih, kebiasaan menggunakan tusuk gigi bisa menyebabkan infeksi. Ya, fakta. Fakta. Iya, karena dia bisa merusak jaringan yang ada di sekitar gusi. Gitu. Iya, biasanya itu tulang di antara, namanya tulang alveolar ya, tulang di antara tulang yang menyangga gigi. Itu yang letaknya di antara satu gigi dengan gigi sebelahnya itu akan rusak. Ketika tulang alveolarnya itu rusak ya otomatis gusinya akan ikutan. Gitu. Makanya tidak disarankan untuk pakai tusuk gigi. Yang disarankan adalah dengan memakai dental floss atau benang gigi, itu lebih disarankan dan lebih bersih kalau menggunakan dental floss. Oke. Tapi memang belum terbiasa aja gitu ya. Iya, hal baru gitu kan memang perlu dibiasakan dulu. Karena di warung-warung juga tersedia ada tusuk gigi. Iya, harus bawa sendiri kalau mau pakai benang gigi ya. Oh ya, bawa sendiri ya dari rumah gitu ya. Nah, beberapa waktu lalu nih juga sempat hype ya tentang veneer nih. Nah, tapi sebenarnya veneer itu aman nggak sih dok untuk gigi depan terutama ya? Karena gigi depan ini kan gigi yang utama gitu ya untuk gigit dan lain-lain. Tergantung indikasinya, karena nggak semua kasus itu bisa di veneer. Oh gitu. Jadi ya kalau memang indikasi veneer ya itu bisa dilakukan veneer. Tapi
ketika itu nggak indikasi finir ya baiknya juga jangan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan si gigi ini, harusnya memangnya perlu diapain, karena nggak semua kasus itu bisa dipukul rata. Bukan atas permintaan pasiennya, tapi juga harus melihat kondisi giginya juga gitu ya dok ya. Tapi beda nggak sih dok finir sama bleaching itu dok? Beda. Oh beda. Bedanya dok? Kalau bleaching itu lebih ke untuk memutihkan gigi. Tapi dia tidak mengurangi jaringan gigi. Kalau finir kan agak dikurangi jaringan giginya untuk diberikan bahan baru, entah itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Karena agak rapat gitu ya dok ya. Ya, terus kalau untuk bleaching sendiri kan dia untuk memutihkan gigi aja, jangan dikasih bahan. Jadi memang harus dilihat kondisi gigi pasien juga ya, nggak serta-merta kita datang ke dokter gigi minta finir atau bleaching ya, itu juga harus lihat kondisi giginya seperti apa. Nah dok, kalau lansia ini kan giginya banyak yang sudah nggak ada ya atau ompong, nah ini perlu perawatan juga nggak sih sebenarnya dok? Sebenarnya kalau untuk lansia dengan kasus yang giginya sudah banyak yang hilang, ya baiknya memang gigi yang hilang itu diganti. Jadi untuk membantu proses fungsi pengunyahan. Karena kalau misalkan banyak gigi yang hilang kan otomatis pengunyahannya juga terganggu, jadi nggak maksimal. Sendinya juga pasti bebannya lebih besar. Gitu. Jadi ya memang baiknya diganti gigi yang hilang itu. Pakai gigi palsu gitu ya. Pakai gigi palsu. Tapi memang ada resiko kesehatan sendiri ya dok kalau gigi lansia itu dibiarkan ompong aja nih. Oke, apa dok resikonya? Penurunan dimensi vertikal atau ini panjang muka itu pasti dia berkurang. Terus juga masalah di sendi gitu ya, karena udah lama ya jadinya aus gitu. Karena usia ya dok. Iya, jadi kayak gigi hilang itu akan memperberat kinerja. Kenapa kok idealnya harus diganti? Bahkan nggak harus lansia, kita pun yang masih muda ketika ada gigi yang sudah pernah dicabut atau gigi yang hilang ya harus diganti. Karena memang memaksimalkan fungsinya gitu ya. Karena kalau nggak ada giginya mau mengunyah pun juga susah, mau makan susah, malah nutrisinya nggak ada yang masuk ke dalam tubuh gitu ya dok ya. Nah, dok. Tadi disampaikan nih bahwa tambal gigi itu kontrol minimal ya 6 bulan sekali. Tapi kalau untuk kontrol sendiri ke dokter gigi itu memang ada batasan atau memang sama seperti ketika kita tambal tadi dok 6 bulan sekali, ada keluhan nggak ada keluhan pokoknya harus rutin ke dokter gigi nih. Kalau 6 bulan sekali itu adalah kontrol rutin. Jadi ketika nggak ada masalah nih ngerasa nggak ada masalah di giginya, ya baiknya kontrolnya 6 bulan sekali. Tapi ketika sudah dalam masa perawatan dan diminta kontrol ya segera kontrol. Nggak harus nunggu 6 bulan sekali gitu ya dok ya. Kecuali kalau sudah selesai perawatan dan dirasa nggak ada masalah gigi lainnya. Mungkin bagi sebagian masyarakat itu kontrol rutin tanpa ada keluhan ini juga agak-agak susah gitu ya dok ya, apalagi memang nggak ada masalah apa-apa gitu. Nah ini kalau mau kontrol nih bilangnya ke dokternya apa nih dok? Kontrol rutin aja atau mau cek gigi atau gimana nih dok? Apa bilang aja kontrol rutin 6 bulan gitu. Kira-kira ada masalah nggak ya di gigi saya? Takutnya ini saya nggak ngerasa ada masalah, ternyata ada kayak lubang kecil itu kan nggak menimbulkan gejala ya. Tapi banyak kan nggak pasti nggak ngerasa juga, akhirnya ya dikiranya baik-baik aja gitu giginya, padahal sebenarnya sudah banyak. Itulah pentingnya kita kontrol gigi rutin gitu ya, karena yang terlihat baik-baik aja belum tentu itu ternyata baik-baik aja gitu ya. Disampaikan dokter Ima juga kelihatannya lubangnya kecil, ternyata dalamnya juga udah ngerongnya udah besar gitu. Nah dok, tapi kalau untuk kontrol ini kan biasanya masyarakat sendiri takut biaya gitu ya. Nah
Sementara masyarakat Kota Madiun sendiri kan juga sudah UHC nih, semuanya terlayani jaminan kesehatan atau BPJS. Nah ini sampai sejauh mana BPJS ini, apakah kontrol rutin itu juga termasuk di cover di dalamnya? Iya, bisa. Karena kan kontrol rutin bisa dilakukan di fase 1, bisa di klinik ataupun di puskesmas kayak gitu. Jadi nggak harus langsung ke rumah sakit. Kalau di fase 1 kan bisa pakai BPJS. Iya. Nanti kalau misalkan ternyata ada gigi lubang ya, nanti rujuk gitu, dilakukan tindakan. Kalau lubang kecil biasanya bisa ditambah di fase 1. Tapi ketika kasusnya sudah mulai kompleks, biasanya dirujuk. Oke, berarti masyarakat sendiri juga nggak perlu khawatir ya ketika mau kontrol, meskipun tidak ada keluhan, ini ternyata juga di fase 1 tercover gitu ya dok ya. Oke. Nah dok, di RSUD Kota Madiun sendiri nih dok, di layanan poli gigi nih ada layanan apa aja nih untuk perawatan gigi dok? Kalau di poli gigi itu ada spesialis periodonsia dan konservasi gigi. Tapi untuk sementara kalau untuk yang bisa ditanggung BPJS itu biasanya yang perionya dulu. Kalau konservasi giginya sambil jalan. Tapi untuk layanannya sendiri dok, selain mungkin ada tambal pasti ada ya, kemudian cabut gigi juga melayani gitu ya. Untuk ini dok, behel gitu? Kalau untuk behel belum sih, kalau itu kan nggak bisa di cover BPJS ya, karena mau bayar sendiri dok, umum? Sebetulnya idealnya ke spesialis orto ya. Gitu ya, nggak semuanya bisa ya. Gitu. Baiknya karena itu bidangnya ortodontia ya baiknya ke spesialis orto. Oke gitu. Jadi kalau mau konsultasi nih ke dokter Ima di RSUD Kota Madiun setiap hari apa aja dok? Senin sampai Jumat. Pukul berapa dok? Sesuai jam kerja dari jam 8 sampai jam 12 ya. Karena loket kan tutup jam 12. Oke, setiap hari ada ya dok ya, kecuali Sabtu Minggu ya dokter ya? Kecuali Sabtu Minggu ya. Kecuali Sabtu Minggu. Jadi memang di RSUD Kota Madiun sendiri ada poli gigi, layanan gigi gitu ya dok. Dan fasilitasnya masuk di dalamnya juga ada yang di cover BPJS juga gitu ya. Nah dok, selama menangani pasien, sebelum kita ke pertanyaan terakhir nih dok, pengalaman yang unik ada nggak sih dok? Tiba-tiba pasien datang dengan gigi berlubang, kemudian di dalam sudah disumpal sama kapas dan minyak goreng atau dikasih cengkeh gitu, ada nggak sih dok? Ada sih, cuman ya nggak banyak. Ada ya dok ya? Pengalaman unik-unik gitu? Biasanya mereka cerita sendiri. Oh gitu? Iya, kemarin saya kasih ini ya kayak putih di hampa, saya masukkan ke gigi. Cuman ya nggak banyak. Tapi sebenarnya hal-hal itu ada pengaruhnya nggak sih dok? Atau memang sugesti aja gitu? Kalau untuk minyak cengkeh itu sebenarnya fungsinya adalah untuk anti nyeri aja. Jadi dia kayak mengurangi nyerinya. Cuman dia tidak bisa menghilangkan penyebabnya. Oke, jadi memang harus dirawat ya. Tetap dirawat ke dokter gigi gitu ya, meskipun mungkin hanya sementara gitu ya, dikasih sumpalan minyak kayak atau minyak kayu putih, itu hanya meredakan sakitnya aja gitu ya. Tapi penyebabnya sendiri juga ternyata harus tetap dirawat ya, di dokter gigi gitu ya. Nah dok, terakhir nih, apa pesan yang dapat disampaikan ke kawan Diska ini supaya kita dapat mencegah gigi kita tidak berlubang? Jangan lupa untuk kontrol rutin setiap 6 bulan sekali, meskipun dirasa tidak ada keluhan. Apabila sudah dirasa ada gigi yang lubang, jangan menunggu sampai sakit. Itu yang penting. Ketika gigi lubangnya masih kecil, segera diperiksakan, segera ditangani, karena itu lebih tidak menyakitkan. Lebih tidak menyakitkan, lebih hemat waktu, lebih hemat biaya. Betul. Hemat tenaga juga. Iya, betul sekali ya. Karena kalau sudah perawatan saluran akar ini panjang ya. Panjang ceritanya. Panjang ceritanya, dan juga biayanya agak panjang, nolnya di belakang gitu ya. Baik, terima kasih
Dokter Ima atas waktu dan ilmunya yang sangat luar biasa hari ini. Dapat membuka mata kita semua ya, bahwa seringkali ini kita tidak sadar bahwa pentingnya gigi kalau belum sakitnya datang gitu ya. Jadi padahal gigi yang sehat adalah investasi untuk masa depan agar kita dapat menikmati makanan dan juga senyum yang mempesona tentunya. Baik, kesimpulan yang dapat kita lakukan adalah mencegah gigi berlubang lebih mudah, lebih murah, ya, mengobati. Lakukan sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi berfluorat tentunya. Kurangi kebiasaan makan dan minuman manis. Rutin kontrol ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali meskipun tidak ada keluhan ya. Mari kita jadikan kebiasaan menjaga kesehatan gigi sebagai bagian dari gaya hidup sehat keluarga kita. Baik, terima kasih sekali lagi Dokter Ima. Sukses selalu untuk Dokter Ima. Stay healthy dan terapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari. Dan juga terus saksikan info sehat hanya di IG Promkes Kota Madia dan YouTube Kawan Diska. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya. Bye-bye.